Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, kita melanjutkan kajian kita tentang qawaid tauhid. Kita masuk ke qawaid tauhidil asma was sifat. Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke al-qaidah al-ula, kaidah yang pertama. La majala lil aqli fil ghaibiyat. Dalam masalah gaib, tidak ada tempat untuk akal. Tidak ada tempat untuk akal dalam masalah-masalah yang gaib. Kata beliau, penulis buku, وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا خَلَقَ الْعَقْلَ جَعَلَ لَهُ حُدُودًا وَطَاقَاتٍ لَا يَزَالُ تَفْكِيرُهُ سَلِيمًا مَا دَامَ دَاخِلَ حُدُودِهِ وَطَاقَاتِهِ. Karena Allah menciptakan akal itu memiliki keterbatasan. Ya. Jadi akal itu ada keterbatasan, Ibu sekalian. Di mana selama ia berpikir di dalam keterbatasannya itu, insya Allah sih, ya, pikiran-pikirannya itu bisa diterima. Lakin lama mata akhrajahu al-'abdu ma'an da'irati istiqbalihi fa innahu sawfa yakunu ha'iran ta'ihan fi bahrin khadmin la yahtadi sabila. Tapi ketika ia menggunakan akal dalam perkara yang di luar kemampuannya, di luar batasan-batasan akal, maka dia akan menjadi kebingungan. Dia akan terombang-ambing dalam samudera yang luas dan tidak akan bisa mendapatkan hidayah kepadanya. Fa inal aqla dha'if wa babul ghaib wasi'. Karena akal manusia itu lemah. Sedangkan masalah gaib itu luas sekali. Ya. Kemudian beliau memberikan Ibu sekalian, perumpamaan, contoh. Contoh HP. HP itu sinyalnya ya ada keterbatasan. Ketika sinyalnya ya tidak menjangkau keberadaan kita, kita kehilangan sinyal. Kayak ibu-ibu misalnya pergi ke gunung, nggak ada sinyal. Ya. Nah demikian pula akal kita. Akal kita ini sinyalnya terbatas gitu lah, Bu. Jangan dipaksa untuk menjangkau sesuatu yang itu tidak mampu untuk dicerna oleh akal kita. Nah, perkara-perkara gaib itu bukan urusan akal. Perkara-perkara gaib itu kewajiban kita adalah mengimani. Ya, imani saja. Ibu-ibu sekalian, kata beliau, walidzalika yajibu alaina
an nattafiqa ala hadzal aslil azim al-muttafaqu alaih bainal muslimin. Oleh karena itu kata beliau, wajib kita bersepakat pada kaidah yang agung ini. Dan ini sebetulnya disepakati oleh kaum muslimin. Wa huwa anna masail al-ghaib yajibu hajbul aqli an at-tawaghul fiha. Itu bahwa masalah-masalah gaib wajib menutup akal untuk berani-beraninya masuk ke dalamnya. Ya, fala haqqa laka an tuqhim aqlaka fi istikshafi syai'in mimma akhbahu Allah anka. Maka tidak ada hak kamu menjerumuskan akalmu untuk mengetahui sesuatu yang Allah sembunyikan darimu. Illa fi hududi ma akhbaraka bihi dalil faqat, kecuali sesuai yang ditunjukkan oleh dalil saja, udah sampai situ. Ya. Faliyakun aqluka tabi'an lin naqli fi abwabil ghaib. Berarti kewajiban akal ikuti dalil aja udah dalam masalah gaib. Wa iyyaka an yasbiqa aqluka an-naqla fatadilla watatuh. Dan sekali-kali jangan sampai akalmu itu melebihi batasan dalil. Sebab kalau akalmu sudah berani melebihi batasan dalil, kamu akan tersesat. Ya, sahih. Kalau kita misalnya mikirin masalah azab kubur, gimana azab kubur, itu kan masalah gaib. Tidak akan bisa dicerna oleh akal kita, ibu-ibu sekalian. Kadang ada orang mikir, terus orang yang dimakan ikan gimana diadabnya, terus bagaimana kalau badannya dibakar. Ya, kita katakan Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Walizalika fa inna man khalafa fi hadzal bab bal fi jami' abwab syariah innama li'annahum qaddamu uqulahum al-ajiza ad-dha'ifa 'ala an-naql. Oleh karena itulah kata beliau, orang-orang yang tersesat dalam masalah ini, demikian pula pada semua bab-bab syariat. Akibat apa? Kata beliau, akibat lebih mendahulukan akal daripada dalil. Ya. Ya rusak jadinya ibu-ibu sekalian. Mau memikirkan Allah dengan akal, mana bisa? Ya, akal tidak akan bisa menjangkau tentang hakikat Allah subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita adalah bahwa Allah itu ada, dan keberadaan Allah itu bisa dicerna oleh akal. Tapi tentang bagaimana hakikat Allah, tentang hakikat sifatnya, Allah yang tahu. Kewajiban akal adalah beriman kepada apa yang telah Allah beritakan kepada kita. Atau kadang banyak orang ibu-ibu sekalian ya masuk ke ranah ya ini ketika dia mendengar Allah beristiwa di atas arasy, langsung akalnya menerawang masuk ya ke dalam perkara yang terlarang. Ya, yang harusnya beriman bahwa Allah beristiwa di atas arasy sesuai dengan yang ditunjukkan oleh ayat dan hadis, ini enggak. Langsung menerawang dan mikir-mikir dengan akal. Oh, kalau Allah beristiwa di atas arasy berarti Allah butuh tempat dong. Kalau Allah beristiwa di atas arasy berarti Allah ya berbentuk fisik dong. Kalau jadi akhirnya apa? Akibat daripada memikirkan Allah dengan akal. Iya. Dan sesama mereka sendiri saling berselisih. Nah ini ibu-ibu sekalian. Kata beliau, fahaula'il falasifatul musammawna bil falasifatul musya'in. Haula yunkiruna alaman malaikah. Lianna uqulahum lam tahtadi li hadzal alam. Contoh kata beliau, para ahli filsafat yang dikenal dengan ya ahli filsafat musya'in itu.
mereka mengingkari alam malaikat. Karena mereka berusaha untuk memikirkan malaikat dengan akal. Ya jelas nggak nyampe. Akhirnya malah mengingkari. Ya. Wasababu inkarihim annahum aqhamu uqulahum fi babil ghaib. Kenapa mereka mengingkari? Sebabnya karena mereka memaksa akal mereka ya untuk memikirkan perkara-perkara yang gaib. Wa katsiru min at-ta'if aidan tunkiru wujudal jin wa alam syayatin. Dan banyak juga kelompok-kelompok yang mengingkari adanya jin dan alam setan. Ya. Liannaha la tastati'u qulum an tudrika haqiqata hadzal alam. Mereka mengingkari akibat ya tadi akal tidak mampu untuk ya memikirkan tentang keberadaan alam tersebut. Karena itu kan di luar kemampuan akal manusia ya Bapak sekalian. Sementara Allah sudah mengabarkan dalam Al-Quran dan hadis juga Rasulullah SAW mengabarkan akan adanya malaikat, akan adanya jin. Ya. Ini Bapak sekalian. Wa kadzalika azabul qabr ankarahu katsirun minat tawaif. Demikian pula azab kubur banyak diingkari oleh ya manusia. Kenapa kata mereka innana naftah qabral kafir la nara azaban. Ketika kita buka kuburan orang kafir kok enggak ada azab di situ? Ya. Ketika kita buka kuburan orang beriman kok enggak ada kenikmatan di situ? Yang ada cuman jasad yang sudah mendingin, yang sudah membusuk. Ya. Fanaqulu lahum ala yakfika khabarallah? Maka kita katakan kepada mereka, apa tidak cukup untuk kalian pengabaran dari Allah yang Maha Tahu yang gaib? Ya. Apakah kamu kira yang Allah kabarkan itu dusta dan bohong? Karena orang yang berbohong itu, Bu, ya, kenapa dia berbohong? Biasanya orang berbohong itu, Bu, dia dalam rangka ya menginginkan sesuatu atau takut dari sesuatu. Sedangkan Allah, apa yang Allah inginkan dari hambanya? Nggak ada. Justru hamba ingin kepada Allah ya akan karunia-Nya. Allah tidak butuh manusia sama sekali. Apakah Allah takut kepada manusia sehingga Allah harus berbohong? Gak mungkin Allah berbohong ketika Rasulullah SAW mengabarkan akan adanya azab kubur karena wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ibu kira atau mereka kira Rasulullah SAW itu pendusta? Ya, tapi mereka, Bu, tidak berani untuk mengatakan Allah dan Rasulnya dusta. Sebab kalau mereka mengatakan begitu mereka kafir. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka tikam riwayatnya. Katanya hadis tentang azab kubur itu ahad. Ya, masalah akidah itu tidak bisa ditetapkan oleh hadis ahad katanya. Padahal hadis tentang azab kubur itu mutawatir. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama hadis. Ibu-ibu sekalian. Nah ini ibu-ibu sekalian. Wal asma' was sifat ankaru katsiran minha bisababi annahum tawaghalu bi uqulihim ad-dha'ifah al-'ajizah fi babil ghaib. Demikian pula nama dan sifat Allah banyak diingkari oleh firqah-firqah sesat. Seperti Jahmiyah, Mu'tazilah. Demikian pula ya Maturidiyah, Asy'ariyah, Kullabiyah dan yang lainnya. Kalau Jahmiyah mengingkari semua nama dan sifat Allah. Kalau Mu'tazilah mengimani nama tapi tidak mengimani sifat. Kalau Asy'ariyah dan Maturidiyah, demikian pula Kullabiyah mengimani sebagian sifat dan menolak sebagian yang lain. Sesuai dengan perselisihan di kalangan mereka. Kalau Kullabiyah hanya menolak sifat-sifat Allah yang bersifat yang apa? Sifat-sifat Allah ikhtiariyah yang berhubungan dengan kehendak. Kalau Asy'ariyah ya
yang terakhir mutaakhirin, mereka menyebutkan adanya 20 sifat yang wajib, yang kata mereka itu sesuai dengan akal mereka. Dan mereka menolak banyak sifat yang tidak sesuai dengan akal mereka. Karena sandaran mereka dalam menetapkan sifat akal, bukan dalil sama sekali. Karena menurut mereka, seperti yang dikatakan oleh Fakhrul Razi, ya, katanya dalil itu tidak menghasilkan keyakinan. Dalil itu hanya menghasilkan dugaan saja. Sedangkan akal itu qat'i, pasti katanya. Atas dasar kaidah inilah kemudian mereka menolak dalil yang bertabrakan dengan akal. Bikin kaidah sendiri, yang kemudian atas dasar kaidah itulah mereka mengotak-ngatik tentang nama dan sifat Allah sesuai dengan akal mereka. Fala haula wala quwata illa billah. Ya. فمثلا صفة الاستواء على العرش أنكرها كثير من الطوائف. Contoh kata beliau, sifat istiwa Allah di atas arsy banyak diingkari oleh firqah-firqah kaum muslimin. Ya. Tidak ada yang mengingkari istiwa Allah di atas arsy kecuali satu kelompok saja, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Apa sebab mereka mengingkari Allah beristiwa di atas arsy, Ibu? Annahum aqhamu uqulahum fi tawaghul fi kaifiyatil asma' ala istiwa ala al-arsh. Akibat mereka memaksakan akal mereka itu untuk memikirkan tentang tata cara istiwanya Allah, gimana caranya. Padahal kan itu di luar kemampuan akal kita, hanya Allah yang Maha tahu. Para sahabat pun juga tidak pernah tenggelam dalam masalah itu. Gak pernah salah satu di antara mereka nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana caranya Allah beristiwa di atas arsy? Nggak ada. Tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'un tabi'in. Tapi kemudian datang mereka, ya, dan mereka menganggap ini ilmiah. Padahal hakikatnya adalah kebodohan. Ya. Kata mereka, faqalu idza stawa Allahu 'ala al-'arsy fajalzam minhu an yakuna muhtajan ila al-'arsy wa yalzam minhu annana law ab'adna al-'arsy 'an ar-rabb la kharra kama dzakaru dzalika fi kutubihim. Mereka berkata, kalau Allah beristiwa di atas arsy, berarti Allah butuh arsy. Kalau arsy-nya kita dipindahkan misalnya, berarti Allah jatuh dong. Itu dia. Ya, mereka bayangkan Allah itu seperti makhluk jadinya, Bu. Ya. Sebab kalau akal kita disuruh membayangkan dan memikirkan Allah, pasti yang terbayang apa? Makhluk pasti itu. Yang ada di bayangan kita, yang ada di pikiran kita bukan Allah. Itu gambaran makhluk. Ibu-ibu sekalian. Wasababul inkar annahum, ya, kata beliau, idzan la budda an nattafiq ala hadzal asl. Oleh karena itulah kita harus sepakati kaidah ini. Apa itu? La majala lil aqli fil ghaibiyat. Bahwa tidak ada tempat untuk akal dalam masalah gaib. Ya. Kita hanya beriman Allah ada. Kita imani tingkatan nama dan sifat sesuai dengan ditunjukkan oleh dalil Al-Quran dan hadis, sampai situ saja. Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Imani saja Allah beristiwa di atas arsy. Bagaimana caranya hanya Allah yang Maha tahu. Allah berfirman, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Justru dua tangan Allah terbuka. Imani saja bahwa Allah punya dua tangan. Sampai situ. Disebutkan dalam hadis bahwa orang Yahudi datang kepada Rasulullah dan berkata, hai Muhammad, kami mendapatkan dalam Taurat bahwa kelak pada hari kiamat tanah akan disimpan di satu jari Allah, air di satu jari, pepohonan di satu jari, makhluk-makhluk di satu jari. Maka Rasulullah pun tertawa membenarkan ucapan si orang Yahudi tersebut. Iman saja Allah punya jari jemari, jangan dipikirkan.
Ya. Kewajiban kita dalam masalah gaib itu imani saja sudah. Sebutkan dalam hadis, yadhaqullahu ila rajulain yaqtulu ahaduhum al-akhar fayadkhulanil jannah. Allah tertawa kepada dua orang, yang satu membunuh yang lain, dua-duanya masuk surga. Itu yang satu berjihad lalu terbunuh di medan perang. Yang membunuhnya masuk Islam. Lalu ia berjihad dan terbunuh lagi. Dua-duanya masuk surga. Allah tertawa kepada dua orang itu. Wajib imani saja bahwa Allah disifati tertawa. Bagaimana ya caranya tertawa hanya Allah yang tahu. Kalau kita bayangkan, kita pikirkan, pasti yang terbayang itu apa, Bu? Yang terbayang itu adalah makhluk. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, sebutkan dalam hadis bahwa ketika api neraka terus berkata kepada Allah, hal mim mazid, masihkah ada tambahan? Maka kata Rasulullah, Allah pun memasukkan kakinya ke neraka. Lalu neraka berkata, qad cukup ya Allah. Imani saja sesuai dengan lahiriah hadis itu. Jangan dipikirkan pakai akal kita. Ya, karena itu masalah gaib, ibu-ibu. Masalah gaib itu nggak bisa kita pikirkan. Jangan jauh-jauh lah ya. Kita semua alhamdulillah orang beriman, kaum muslimin sepakat adanya malaikat, Bu. Ya. Memikirkan malaikat aja susahnya minta ampun kok, nggak bisa. Pernah di majelis Abdullah Mubarak hadir seorang pemuda. Dan pemuda ini disebutkan dia itu suka menyifati Allah dengan akal-akal dia. Dan dia merasa bangga dengan itu. Setelah selesai di majelis taklimnya, Abdullah bin Mubarak minta si pemuda itu diam, jangan pulang dulu. Kata Abdullah bin Mubarak, wahai pemuda, sampai kepadaku bahwa engkau mensifati Allah dengan akalmu. Betul, kata dia. Lalu dia pun menyifati Allah dengan akal dia. Kata Abdullah bin Mubarak, boleh aku tanya? Silakan. Kamu berilmu tentang malaikat Jibril? Ya, saya punya ilmunya. Kamu beriman bahwa malaikat Jibril itu ada? Ada. Apa yang kamu tahu tentang malaikat Jibril? Malaikat Jibril itu punya 600 sayap. Kata pemuda itu. Memang betul, hadisnya sahih. Boleh saya tanya, bisakah kamu membayangkan bagaimana bentuk sayap malaikat Jibril? Bisa kau sifatkan itu dengan akalmu? Apa yang terjadi, Bu? Si pemuda ini diem aja, nggak bisa. Kata Abdullah bin Mubarak, subhanallah. Makhluk saja. Kamu tidak bisa bayangkan bagaimana kamu hendak menyifati Allah dengan akalmu. Di mana Allah lebih gaib daripada malaikat. Mendengar itu si pemuda ini pun bertaubat. Ya, tidak lagi menyifati Allah dengan apa? Akal-akalnya, ibu-ibu sekalian. Jangan jauh-jauh. Yang ada pada tubuh kita saja kita nggak susah banget ya memikirkan tentang roh. Ibu pernah lihat roh nggak, Bu? Ketika ibu melihat ada orang sakaratul maut misalnya, Bu, ibu lihat nggak tuh rohnya tuh warnanya hitam tuh. Bentuknya apa? Bentuknya segitiga. Apa gimana? Kita nggak tahu. Roh aja kita nggak bisa memikirkan. Kalau itu yang ada pada diri kita saja kita susah sekali untuk mencerna. Bagaimana kita hendak mencerna pencipta alam semesta, pencipta roh, pencipta malaikat, dan yang lainnya? Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Jadi masalah gaib kewajiban kita apa, Bu? Imani. Nggak ada tempat untuk akal memikirkan perkara gaib. Faman amila bihadzal qaidah fasayaman ala aqidati fi sadri. Kata beliau, siapa yang mengamalkan kaidah ini, maka akidahnya aman. Ya, siapa yang mengamalkan kaidah ini, maka biiznillah akidahnya aman, Bu.
Wasaufa takun lahu hizamu amanin minaz-zayg wad-dhalal. Dia akan terpelihara ibu-ibu dari kesesatan. Ya. Ketika akalnya itu tidak dipaksa untuk memikirkan perkara-perkara yang gaib. Tapi kewajiban dia hanya imani saja. Ya. Adanya surga dan neraka apa bisa dipikirkan dengan akal? Coba ibu gambarkan surga. Maka ibu akan menggambar sesuai dengan yang ibu lihat dengan mata. Ada pohon, ada sungai, ada gunung, pemandangan yang indah. Kita katakan itu bukan surga. Itu ya dunia. Karena surga itu tidak sama dengan apa? Yang ada di dunia. Allah berfirman, wa utubihi mutasyabiha. Mereka penduduk surga diberikan oleh Allah sesuatu yang serupa, kata Ibnu Abbas. Serupa namanya, tapi beda hakikatnya. Namanya pisang, tapi bentuknya, rupanya, rasanya beda. Namanya anggur, tapi bentuknya, rasanya bagaimana beda. Gak bisa disamakan. Makanya kata para ulama, gak boleh kita menggambar surga. Ya. Kita gambar pemandangan yang indah, lalu kita katakan ini surga. Kita katakan batil. Itu yang ada di otak kamu, yang pernah kamu lihat di dunia ini. Karena surga tidak pernah bisa kita lihat, dan tak pernah kita masuk ke dalamnya. Ibu-ibu sekalian. Ya. Fa'in kulta, jika kamu bertanya, kata beliau, hal hadhil qaidatu ala itlaqiha? Apakah kaidah ini kita terima secara mutlak begitu? Fa innana nara ahlal ilm yaqulun inna wujud Allah dalla alaihi al-naql wal aql wal his wal fitrah. Fa adkhalu al-aqla fi wujudillah wa wujudin ghaibiyyin. Fa kaifa taqulu anta la madkhala li aqli fil ghaibiyat? Karena kita melihat para ulama berkata, keberadaan Allah ditunjukkan oleh dalil, akal, panca indera, dan fitrah. Berarti keberadaan Allah kan gaib. Tapi kok ditunjukkan oleh akal, gimana itu? Al-jawab, kata beliau jawabnya. Hunaka qaidatun muhimmah. Di sana ada kaidah yang penting. Annal aqla fi babil ghaibi tabaiyun lastiqlali. Akal dalam masalah gaib itu hanya ngikut, tidak bisa berdiri sendiri. Fal maqsudu bil qaidah allati uqarriruha innama fi nafi idkhalil aql ibtida'in fi mas'alatin ghaibiyah. Jadi maksudnya kita katakan tidak ada tempat untuk akal dalam masalah gaib, artinya akal berdiri sendiri. Ya. Dalam memikirkan yang gaib. Amma an yakuna al-istidlal bil aql amran tabaiyan fama athbatahu an-nass fa hadha min babi taktsir al-istidlal. Adapun berdalil dengan akal untuk menetapkan adanya perkara gaib yang ditunjukkan oleh dalil. Ini bukan ini namanya akal ngikut dalil. Ya, untuk memperbanyak dalil dan mengukuhkan dan menguatkannya. Bukan akal berdiri sendiri. Adanya Allah ditunjukkan apa? Oleh dalil. Lalu akal pun bisa menetapkan itu dengan akal. Ya. Bahwa segala sesuatu tidak lepas dari 3 kemungkinan menurut akal. Imma dia ada dengan sendirinya, atau ia menciptakan dirinya sendiri, atau ada yang menciptakan. Adapun yang pertama menurut akal ini muhal, mustahil. Sesuatu itu ada dengan sendirinya. Ini gelas tiba-tiba ada ting gitu. Gak mungkin. Ibu-ibu tahu-tahu ada pung gitu.
Gak mungkin. Pohon tiba-tiba ada di rumah ibu. Terus itu mungkin gak Bu secara akal? Gak mungkin. Demi apalagi ini alam semesta yang sangat besar. Gak mungkin tiba-tiba ada sendiri. Abadan. Ya. Makanya Abu Hanifah ketika berdebat dengan siapa itu? Orang-orang ateis yang tidak mengimani adanya pencipta langit dan bumi. Mungkin kisahnya masyhur ya. Sudah pernah kita dengar. Abu Hanifah sengaja terlambat tuh datang. Ketika sampai di tempat debat, Abu Hanifah berkata, tadi saya di jalan melihat ada kayu-kayu jalan sendiri, lalu dia membuat kapal dengan sendirinya, lalu kemudian ia mengangkut barang dengan sendirinya, ya tidak ada yang membuat. Apa kata orang ateis? Kamu gila. Mana mungkin itu? Ya. Mana mungkin kapal bisa menciptakan dirinya sendiri? Kata Abu Hanifah, kalian lebih gila lagi. Mana mungkin langit dan bumi yang sangat besar ini ada dengan sendirinya dan dia menciptakan dirinya sendiri? Gak mungkin. Ibu-ibu sekalian, lihat ya. Secara akal ini sangat masuk di akal. Tapi hati-hati Bu, waspada Bu. Di zaman sekarang ini keyakinan seperti ini berusaha dimasukkan kepada pemuda-pemuda dan remaja-remaja dengan istilah namanya semesta. Ya. Kadang mereka mengatakan bahwa yang melakukan ini semua semesta. Semesta. Oh, ini hakikat daripada akidah ateis. Di mana mereka tidak mengimani akan adanya pencipta alam semesta. Bahwa alam semesta itulah yang ya mereka menganggap alam semesta itu punya keinginan sendiri, ya bisa menciptakan dirinya sendiri dan yang lainnya. Ini batil. Akal siapapun tidak akan bisa menerima itu. Ya. Mana mungkin? Ya, saya pernah nanya ke seorang pemuda yang terpengaruh pemikiran semesta itu, Bu. Saya bilang kepada dia, saya mau tanya sama kamu, apa maksud semesta itu? Ya alam. Alam tuh masuk di yang mana? Bumi termasuk alam nggak? Ya. Langit dan bumi semua alam semesta kan? Ya. Kamu termasuk semesta dong. Ya. Nah sekarang kalau misalnya dikatakan semesta itu alam, kita termasuk alam. Saya pribadi nggak pernah merasa saya menciptakan dirinya saya sendiri. Ya. Apa pernah ada manusia yang berkata, saya jadi dengan sendirinya, saya menciptakan diri saya sendiri? Mana ada, Bu? Kalau saya menciptakan diri sendiri ya saya akan bikin yang ganteng, gagah, ya. Tinggi, nggak kurus kering kayak gini. Ya ibu-ibu sekalian. Tapi kita tahu-tahu udah nongol, ya. Tahu-tahu ini sudah jadi laki-laki, ini jadi perempuan. Siapa yang mengatur itu semua? Pasti penciptanya lah. Pencipta manusia yang kehendaknya tidak bisa diganggu gugat oleh kehendak manusia. Ibu-ibu sekalian. Nah disinilah ibu-ibu sekalian. Akal bisa menetapkan adanya Allah, tapi akal tidak berdiri sendiri. Akal ngikut dalil. Ya. Akal tidak bisa berdiri sendiri dalam mensifati Allah. Akal hanya menetapkan ya sesuai dengan yang ditunjukkan oleh dalil, mengikuti. Ibu-ibu sekalian. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Jadi ibu-ibu
Ya, sekali lagi kaidah ini tidak ada tempat untuk akal dalam masalah gaib. Artinya, kata beliau, yaitu akal berdiri sendiri dalam menetapkan yang gaib, memikirkan yang gaib. Tidak. Adapun mengikut nggak apa-apa. Tapi itu pun juga dengan syarat-syarat yang ketat. Ya, nggak boleh kita memikirkan ya hakikat daripada yang gaib itu. Lalu disamakan dengan, dikiaskan dengan yang kita lihat dengan mata kepala. Nggak bisa. Karena itu namanya kias ma'al farik. Mengkiaskan dua perkara yang berbeda. Mengkiaskan surga dengan surga dunia. Ya. Karena ketika kita memikirkan surga, pasti yang terbayang adalah apa? Keindahan dunia. Ini namanya mengkiaskan surga akhirat dengan surga dunia. Ini kias ma'al farik, kata para ulama. Kias yang sangat jauh berbeda. Itu termasuk kias yang batil. Ya, kias yang batil, ibu sekalian. Nah ini jadi ibu sekalian, ini kaidah yang pertama dalam tauhid asma wa sifat. Apa itu? Bahwa tidak ada akal tidak boleh berdiri sendiri dalam perkara yang apa? Yang gaib. Dalam menetapkan perkara yang gaib tidak boleh berdiri sendiri. Al-qaidatu tsaniyah, kaidah yang kedua. Dari tauhid al-asma wa sifat. Kullu fahmin fi babil asma'i was sifati ala khilafi fahmi salafis salihi fahuwa batil. Setiap pemahaman dalam masalah nama dan sifat Allah yang tidak sesuai dengan pemahaman salaf. Siapa sih salaf, Bu? Salaf itu generasi yang pertama, generasi yang utama. Yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'ut. Tabi'in terutama yaitu generasi sahabat. Karena dalam masalah akidah yang dilihat itu adalah ya hanya generasi itu saja. Karena akidah nggak mungkin berubah loh. Iya. Maka dari itu salaf yang dimaksud dalam kaidah ini yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang sesuai dengan ya manhaj dan metode mereka. Jadi kata beliau, setiap pemahaman dalam masalah nama dan sifat Allah yang tidak sesuai dengan pemahaman salafus salih, maka itu pemahaman yang batil. Ya. Kata beliau, wa hadhihi qa'idatun muttafaqun 'alaiha baina ahli al-'ilm. Ya, ahli sunnati wal jamaah. Ini kaidah yang disepakati oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Wadzalika li'anna aqidatana mabniyatun ala thalathati arkan. Karena kata beliau, akidah kita itu dibangun di atas 3 rukun. Akidah kita ahlussunnah wal jamaah, Bu, dibangun di atas 3 rukun. Ar-ruknul awal, rukun yang pertama. Alla na'khudhaha illa minal kitabi was sunnah. Kita tidak boleh mengambil akidah kecuali dari Al-Qur'an. Rukun yang kedua, yaitu tidak boleh kita memahami dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang berhubungan dengan akidah kecuali sesuai dengan pemahaman salafus salih. Karena Ibu, Rasulullah sudah menjelaskan gak kepada para sahabat soal akidah ini? Sudah pasti, gak mungkin gak. Iya. Ada orang kafir berkata kepada Salman Al-Farisi. Apa kata orang kafir ini? Inna sahibakum qad 'allamakum kulla syai'in hatta al-khira'ah.
teman kamu itu, yaitu Rasulullah maksudnya, teman kamu itu sudah menjelaskan segala sesuatu sampai-sampai tata cara buang air besar. Cara buang air aja sudah dijelasin. Bagaimana mungkin masalah akidah tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW? Tidak mungkin, Bu. Sudah dijelaskan. Pasti para sahabat mereka yang paling paham tentang akidah yang sahih. Pemahaman mereka paling benar. Karena mereka sudah dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Dan dipuji oleh Rasulullah SAW dalam sunnah. Ya. فلا ندخل في هذا الباب متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. Maka kita tidak boleh masuk dalam bab ini, ya, sebatas dengan takwil akal kita, ya, atau sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu kita. Tidak. Wala nuqaddim uqulana 'ala an-nuqul wala 'ala fahmi salafis salih. Dan kita tidak boleh mendahulukan akal kita di atas dalil, tidak pula di atas pemahaman salafus salih. Ya. فالمتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الفهم في أدلة العقيدة توقيفي لا يجوز الاجتهاد فيه. Karena ibu-ibu, kaidah yang telah baku dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, Bu, bahwa memahami dalil-dalil akidah itu bersifat tauqifiyah. Tidak diperbolehkan ijtihad di situ. Ya. Karena masalah akidah ini sudah jelas dalilnya dari Al-Quran, hadis, dan ijma', ya, salaf. Maka pada waktu itu akal itu hanya sebatas apa tadi? Mengimani saja. Contoh misalnya, Bu, ya, dari rukun ini, rukun yang kedua ini. Allah berfirman, "Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa." Dan Rabbmu datang pada hari kiamat bersama malaikat bersaf-saf. Boleh enggak kita berijtihad sendiri? Oh, maksudnya datang ini begini. Oh, begini. Enggak boleh. Ya. Kenapa? Karena para sahabat telah memahami bahwa yang dimaksud datang ini datang beneran. Yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat tidak ada satupun yang mentakwil ayat ini. Dan mereka mengimani sesuai dengan lahiriahnya. Baru kemudian ketika muncul firqah-firqah yang menyimpang, mereka berusaha mentakwil ayat ini sesuai dengan apa? Akal-akal mereka, ibu-ibu sekalian. Wala yastati'ul insan an yantafi'al intifa'al kamil bi kitabillah illa idza fahimahu ala fahmi salafis salih. Kata beliau, seorang insan, seorang manusia tidak akan bisa mengambil manfaat dengan sempurna dari kitabullah kecuali sesuai dengan pemahaman salafus salih. Ya. Sebab kalau kita memahami satu ayat saja tidak sesuai dengan pemahaman salafus salih, saudaraku seiman, maka pasti kamu sedang mendustakan atau berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran dan hadis para salafus saleh aja tidak memahami demikian. Kok kamu punya pemahaman sendiri yang aneh dan menyelisih pemahaman mereka? Ya. Padahal yang paling paham tentang Al-Quran siapa? Ya, para sahabat. Al-Quran turun dengan bahasa para sahabat yang paling paham tentang Al-Quran. Mereka langsung melihat Rasulullah SAW mempraktikkan Al-Quran, mendengar langsung Rasulullah SAW yang menafsirkan Al-Quran. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Maka dari itu, ya, wajib mengikuti pemahaman salafus saleh di dalam memahami dalil-dalil akidah.
Tapi beliau tidak menyebutkan rukun yang ketiga ini. Iya, mungkin beliau lupa kali atau gimana. Hanya disebutkan dua ini saja. Yang pertama yaitu bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu betul-betul bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak keluar dari pemahaman salafus saleh. Harus sesuai dengan pemahaman salafus saleh, karena sesuatu yang tidak sesuai dengan pemahaman salafus saleh maka itu tertolak. Iya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau berkata, wa nasihati ilaika ya talibal haqq. Nasihat saya kepada kalian, wahai pencari kebenaran. Iyaka an tabtaghi ghaira sabilil mu'minina min ashabin Nabi SAW. Jangan sekali-kali kamu mencari pemahaman selain pemahaman sahabat. Fayuwallika Allah ma tawallait. Akibatnya Allah akan palingkan hatimu. Akibat kamu berpaling itu. Wa yuslika jahannam. Dan Allah akan membakar kamu dengan neraka jahannam. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa, ibu-ibu. Allah berfirman, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas kepadanya hidayah dan mengikuti selain jalan kaum mukminin. Kaum mukminin ketika Allah turunkan ayat ini siapa kalau bukan para sahabat? Maka kami akan palingkan ia sesuai dengan keberpalingan dia. Artinya kami akan jadikan ia leluasa dalam kesesatannya itu. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan bakar ia dengan neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu seburuk-buruk tempat kembali ibu-ibu sekalian. Fa iyyak thumma iyyak an tattabi' ghaira sabilil mu'minin fi fahmihim. Maka waspadalah, kata beliau. Jangan sampai kamu mengikuti selain jalan kaum mukminin, yaitu para sahabat dalam pemahaman mereka. Fahum akmalul ummati fuhuman wa amakuhum ilman. Mereka umat Islam yang paling sempurna pemahamannya, yang paling dalam ilmunya, ibu-ibu sekalian. Wal nahdhar ashaddal hadhar min tilkumud da'awatil fajirah allati turidu mil ummah an tub'idaha an fahmi sahabah. Dan hati-hati, kata beliau, dari dakwah-dakwah yang menyesatkan, yang berusaha menjauhkan umat Islam dari pemahaman para sahabat. Wa yaquluna limadha tuljimunana bifuhumi unasin qad matu. Da'un nasa yafhamuna al-Qur'an ala muqtada wa mu'atayat al-qarnil wahid wal ishrin. Mereka berkata di zaman ini nih, kenapa kalian paksa kami untuk mengikuti pemahaman orang-orang yang sudah mati, katanya. Udah biarkan mereka memahami Al-Quran itu sesuai dengan pemahaman modern. Ya. Sesuai dengan pemahaman abad 21 ini. Walimada tulzimuna nabi fahmil muhajirin wal ansar. Kenapa kalian paksakan kami harus mengikuti pemahaman muhajirin dan ansar? Wahum ma kanat indahum mukhtara'at wala muktasyafat wala syai. Di zaman para sahabat dulu kan tidak ada pesawat, tidak ada kecanggihan seperti di zaman sekarang, kata mereka. Wal jawabu an dzalik, jawabnya maka kita jawab. Fa inna hadhi da'wah iblisiyah wa zakhrafah syaitaniyah. Ini dakwah iblis dan hiasan setan. Yuradu minhal wusulu ilal istidlalil batil lil kitabi was sunnah. Maksud tujuannya supaya kita berdalil yang batil dengan untuk Al-Quran dan Sunnah. Ya.
Sehingga akhirnya ya membuka pintu semua orang mengotak-ngatik agama sesuai dengan pikiran dia, otak dia, keinginan dia. Lianna fahma salaf sara siyajan hamiyan lil Qur'ani was sunnah min dukhuli ahli bidah. Karena sebetulnya kata beliau, pemahaman salafus soleh ini bagaikan apa? Bagaikan tameng yang melindungi Al-Quran dan Sunnah dari masuknya pemikiran-pemikiran bid'ah, Bu. Ya. Fahum yuriduna dukhul lakin thamata siyaj yahmil Quran wa Sunnah. Nah, mereka ya yang ingin mengotak-ngatik Al-Quran dan hadis sesuai dengan kehawa nafsu mereka ini, Bu, ingin berusaha gimana caranya supaya Al-Quran dan Sunnah ini ya disesuaikan dengan keinginan mereka. Tapi ternyata mereka harus menghadapi sebuah pemahaman yang kokoh, dinding yang kokoh, yaitu pemahaman salafus saleh. Ya. Nah, mereka ingin menghancurkan dinding ini. Sebab kalau dinding ini sudah bisa dihancurkan, maka seenaknya mereka akan menafsirkan, merusak. Ya. Fa inna kulla mubtadi' bal kana kullu musyrik yastati'u an yastadilla ala kufrihi wa syirkihi bil Qur'an. Kalau dinding ini sudah rusak, hancur, akhirnya setiap pengikut hawa nafsu, ahli bid'ah, bahkan orang musyrik pun seenaknya memahami Al-Quran sesuai dengan pemahaman dia masing-masing. Iya. Apalagi Al-Quran tuh, Bu, bagi orang-orang yang tidak paham terkadang seakan-akan mendukung pemahaman mereka. Seperti yang Rasulullah kabarkan tentang kaum Khawarij. Rasulullah SAW ketika mensifati orang Khawarij apa, Bu? Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu tarakiyahum. Yahsabuna annahu lahum wa huwa alaihim. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak sampai ke kerongkongan mereka. Mereka mengira Al-Quran mendukung pendapatnya, padahal Al-Quran tidak mendukung. Orang-orang Khawarij itu, Bu, ketika mengkafirkan pelaku dosa besar, mereka mengatakan pelaku dosa besar di neraka kekal selama-lamanya. Demikian pula ini keyakinan Mu'tazilah. Mereka mengatakan gak ada dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang sudah masuk neraka itu keluar dari neraka. Gak ada. Yang ada dalam Al-Quran, orang yang masuk neraka itu sudah khalidina fiha abadan, selama-lamanya sudah. Mana ayatnya kata mereka? Ya. Satu ayat saja menyebutkan bahwa orang yang sudah masuk neraka, maka dia akan keluar dari api neraka. Kita katakan, ya akhi, ya, yang paling paham tentang Al-Quran siapa? Rasulullah SAW. Demikian pula para salafus saleh. Rasulullah sudah mengabarkan dalam hadis-hadis yang sahih akan adanya orang-orang yang keluar dari api neraka. Dan itu tidak bertabrakan dengan Al-Quran sama sekali. Iya. Rasulullah bersabda, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqala dzarratin mithqala dzarratin min khair wa fi riwayatin min iman. Akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah sementara di hatinya ada sebesar biji sawi dari kebaikan. Dan satu arti yang lain dari keimanan. Itu lihat akan keluar dari api neraka. Iya. Rasulullah yang mengabarkan, dan Rasul tidak mungkin berbicara dari hawa nafsu. Ya. Ibu-ibu sekalian. Jadi ini ibu-ibu, orang Khawarij ini tersesat gara-gara memahami Al-Quran seenaknya dengan pemahamannya sendiri, tidak mengikuti pemahaman salafus saleh, pemahaman para sahabat yang masih hidup pada waktu itu. Gak mau.
Ya. Contoh lagi, kata beliau, orang-orang tasawuf membolehkan istighothah kepada Rasulullah SAW dan berdoa kepada Rasulullah SAW di sisi kuburannya. Ini termasuk syirik besar tentunya, ibu-ibu. Tapi orang tasawuf mengatakan boleh. Lalu mereka berdalil dengan surat An-Nisa ayat 64. Apa? Yaitu Allah berfirman, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Seandainya mereka ketika menzolimi diri mereka datang kepadamu, hai Muhammad, lalu mereka memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka. Dipahami oleh mereka, Bu. Ayat ini menunjukkan kalau kita menzolimi diri kita, datang ke Rasul. Rasul sudah mati ya ke kuburannya, kata mereka. Iya. Maka kita katakan subhanallah, ini pemahaman yang aneh. Tidak ada para sahabat satupun yang memahami demikian. Ketika Rasulullah SAW wafat, ada nggak sih satu sahabat saja yang datang ke kuburan Rasul? Ya. Tidak ada, kecuali dalam riwayat yang palsu yang dibuat-buat oleh orang-orang tasawuf itu. Ini dia Umar bin Khattab datang kepada Abbas dan berkata, hai Abbas, dahulu ketika Rasulullah SAW masih hidup, kami meminta kepada Rasulullah agar Rasulullah istisqa, minta diturunkan hujan. Sekarang, hai Abbas, Rasulullah sudah meninggal. Maka kami datang kepada engkau paman Rasulullah. Berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Ternyata Umar tidak datang ke kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi datang kepada paman Rasulullah yang masih hidup. Jadi ayat ini maksudnya apa? Seandainya mereka menzalimi diri mereka datang kepadamu, yaitu ketika Rasulullah masih hidup. Adapun setelah Rasulullah wafat, tidak ada satupun para sahabat yang memahami datang ke kuburan Rasul Salawatullahi alaihi wasallam. Ya, ibu-ibu sekalian. Maka kata beliau, fahuna naruddu alaihi la sya'na bil isnad fal isnad mutawatir wa huwa kalamullah. Falan tastati an tarudda alaihi illa bihadha siyaj. Wa an taqul lahu innaka fahimta hadha min hadha al-maji' al-madhkur fil ayah annahu al-maji' fil hayah wa ba'da al-mamat. Wa hadha mukhalifun li fahmi salaf. Kita katakan kepada mereka, kamu memahami hadis ini datang kepada Rasulullah SAW itu walaupun setelah Rasulullah wafat. Dan ini tidak sesuai dengan pemahaman salafus saleh para sahabat. Tidak ada satupun sahabat yang datang kepada Rasulullah setelah Rasulullah meninggal dunia. Datang ke kuburannya, nggak ada. Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Jadi ibu-ibu, rupanya memang setiap orang yang menyimpang akan berusaha cari-cari apa? Dalil. Hatta orang liberal zaman sekarang, Bu. Orang liberal itu kan punya keyakinan plural, semua agama sama. Mereka mengatakan begini, katanya Al-Quran itu mendukung plural, semua agama sama. Lalu mereka bawakan surat apa itu, Bu? Surat Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihah. Ya, sesungguhnya orang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin, siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan beramal saleh masuk surga. Apa kata orang liberal, Bu? Wah, ini ayat mendukung pendapat kami, plural. Karena Allah mengatakan sesungguhnya orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin, tuh lihat. Yang penting beriman kepada Allah dan hari akhirat dan beramal soleh masuk surga. Maka kita katakan kepada orang liberal ini, apakah seperti itu Rasulullah memahami?
Apakah seperti itu para sahabat memahami? Ya. Ini dinding kita, hujah kita, pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Tidak. Rasulullah tidak seperti itu memahami. Rasulullah yang paling paham tentang Al-Quran. Rasulullah bersabda, la yasma'u bi min hadil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma lam yu'min bima ji'tu bih illa kana min ashabin nar atau kama qala. Tidaklah dari umat ini mendengar tentang ajaranku, baik ia Yahudi maupun Nasrani, kemudian ia tidak beriman kepada apa yang aku bawa ini, kecuali ia pasti masuk neraka. Tuh Rasulullah bersabda begitu. Iya. Para sahabat mutawatir dari mereka mengkafirkan Yahudi dan Nasrani di zaman mereka, bahkan memerangi Persia, Romawi. Tidak sesuai dengan apa yang kalian pahami itu. Nah ini Bu, makanya dinding kita ini adalah pemahaman salaf. Nah, mereka berusaha untuk menghancurkan pemahaman salaf ini Bu, supaya mereka dengan leluasa melenggang untuk memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan keinginan mereka. Ya, alhamdulillah ibu-ibu sekalian ya, di negeri kita orang-orang liberal nih nggak banyak laris, walaupun memang laris di kalangan orang-orang merasa dirinya intelek. Ya. Padahal bukan intelek sama sekali. Ya. Alhamdulillah para ulama di negeri kita juga membantah pemahaman seperti ini. Ya, ibu-ibu sekalian. Ini ibu-ibu sekalian. Jadi setiap pemahaman yang bertabrakan dengan pemahaman salafus salih, maka itu pemahaman yang batil. Ini kaidah yang agung Bu, yang harus kita jadikan patokan dalam memahami din, apalagi masalah akidah. Ya. Supaya apa? Ya tadi, supaya tidak setiap orang seenaknya untuk memahami Al-Quran dan hadis. Makanya pernah saya sampaikan ibu-ibu ya, Umar bin Khattab pernah nanya kepada Abdullah bin Abbas, wahai Ibnu Abbas, aku heran. Ya, ini umat Islam, kitab sucinya satu, nabinya satu, kiblatnya satu, tapi kok berpecah belah? Karena kan Rasulullah mengabarkan umat Islam akan berpecah belah Bu. Menjadi berapa? 73 golongan. Nah Umar merasa heran, bingung kok bisa. Ya kitab sucinya sama, nabinya sama, kiblatnya sama, tapi kok bisa berpecah belah, gimana itu? Apa jawaban Abdullah bin Abbas? Ya Amiral Mu'minin, wahai Amiral Mu'minin, innal Qur'ana nazala alaina fafahimnah wa qara'nah. Al-Quran turun kepada kita para sahabat. Kita sudah memahaminya dengan benar dan membacanya dengan benar. Wa sayakunu likulli qaumin fihi ra'yun. Nanti setiap orang akan punya pemahaman sendiri masing-masing. Ya terhadap Al-Quran. Fa'idha kana likulli qaumin fihi ra'yun ikhtalafu. Kalau setiap orang mempunyai pemahaman sendiri-sendiri terhadap Al-Quran dan hadis, pasti mereka berselisih. Wa idza ikhtalafu iqtatalu. Kalau mereka sudah berselisih, mereka akan berperang satu sama lainnya. Lihat ibu-ibu, jawaban cerdas dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu arda ini ibu sekalian. Iya. Maka dari itu sekali lagi ibu-ibu, kewajiban kita ya jadikan pemahaman salaf sebagai dinding yang kuat untuk menemengi akidah kita dari berbagai macam kesesatan ibu-ibu sekalian. Iya. Jadikan sunnah Rasul untuk membantah setiap pemahaman orang-orang yang memahami Al-Quran seenaknya. Sebagaimana kata Umar bin Khattab,
radhiyallahu an, sayatikum qaumun yujadilunakum bisyubuhatil Qur'an fajadiluhum bis sunan fa inna ahlas sunan a'lam bi kitabillah. Akan datang nanti kaum-kaum yang mendebat kalian dengan ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran. Maka debat mereka dengan sunnah. Karena orang yang paling paham sunnah, dia yang paling paham tentang kitab Allah. Ya, ibu-ibu sekalian. Baik ibu-ibu sekalian, saya kira cukup dulu sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat ibu. Yang benar itu semua dari Allah, yang kurang itu dari kekurangan ilmu saya, yang salah itu dari kekurangan ilmu saya. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berhak. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.